Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kita akan lanjutkan kuliah kita terkait dengan dioda untuk fungsinya sebagai limiter. Apa itu fungsi limiter? Limiter itu namanya pembatas. Jadi dioda ini dapat digunakan untuk menjadi rangkaian pembatas, khususnya yaitu yang kita sebut untuk membatasi suatu tegangan atas ataupun bawah. Jadi konsep limiter kita bisa lihat di slide sebelumnya seperti ini. Oke, seperti yang kita pernah bahas bahwa sumbu X ini adalah sumbu input, sementara sumbu Y adalah sumbu output. Artinya kita menghubungkan antara input dan output, dan kemudian dari input dan output ini, untuk setiap nilai input, untuk suatu nilai X atau VI di sini, maka dia akan punya nilai Y atau VO. Jadi Anda lihat pada nilai inputnya di sini, dia akan punya outputnya di sana. Nah, kalau kita lihat bahwa ada yang namanya soft limiter maupun hard limiter. Apa itu hard limiter? Hard limiter itu berarti kita akan punya batas yang dia tegas. Tegas dalam konteks bahwa dia nilainya ini akan punya batas maksimalnya yang merah atas, L plus, limit plus. Atau dia juga bisa punya limit L minus atau batas bawah. Jadi untuk nilai input berapapun, maksimalnya akan ketemu di sini, L plus, minimalnya akan ketemu di L minus. Untuk limiter bisa jadi limit itu hanya di satu nilai maksimumnya atau hanya minimumnya atau mungkin dua-duanya. Oke, kita akan bahas di sini yaitu bahwa ada beberapa topologi yang penting. Kita lihat sekarang topologi yang pertama, yaitu topologi yang sudah biasa kita gunakan, kita biasa lihat, yaitu topologi yang kita peroleh di bagian yang A ya. Di bagian A ini kita lihat kita punya uh, ya, di bagian A ini kita ada satu resistor dan satu dioda. Apa yang terjadi kalau ada satu dioda dan satu resistor seperti ini? Kalau ini kita punya resistor, kita punya dioda. Sementara di sini kita dapati dia input ya, VI. Nah, ini adalah Vout. Ini plus, ini minus. Dalam keadaan seperti ini, kembali bahwa kita lihat dioda ini haruslah kita analisis karena ini adalah sumbernya AC, maka dioda ini harus kita perhatikan kapan dia on, kapan dia off. Untuk kasus seperti ini, kita perlu memastikan diodanya. Kalau tidak ada keterangan yang tertentu, maka diodanya kita asumsikan dia non ideal. Apa artinya non ideal? Berarti dioda ini akan on tatkala V anoda lebih besar dari V katoda plus 0,7 volt. Lalu dia akan off jika dia sebaliknya ya. VA kurang dari sama dengan VK plus 0,7 volt. Nanti akan ada breakdown. Lalu dari sini katakan lihat di konfigurasi yang sederhana ini, karena ini diodanya non ideal, maka kita akan lihat bahwa di titik, kalau yang bawah ini kita asumsikan dia ground, maka kita dapati bahwa titik ini kita anggap saja sebagai titik A begitu, maka titik A ini asalkan dia di atas 0,7 dioda akan on. Maka dalam konteks ini kita akan bisa lihat, kita akan dapatkan untuk syarat VI. Jika VI di atas 0,7 volt, maka diodanya on ya. Dan gambarnya adalah dia akan menjadi gambar seperti ini. Di mana ini ada 0,7. Dan ini adalah VI. Jadi untuk VI di atas 0,7 kita dapatkan rangkaian penggantinya ada seperti ini.
di mana kemudian kalau VI kurang dari sama dengan 0,7 volt, maka rangkaian penggantinya akan menjadi open ya. Ini adalah open VD. Nah, kemudian dari sini kita akan bisa gambarkan kurva karakteristik, yaitu kurva yang membandingkan antara input dan output. Berarti ini adalah V input dan ini adalah V out. Maka kemudian kita lihat bahwa syarat on adalah 0,7. Berarti kita lihat VI pada 0,7 ini adalah 0,7. Kita akan bikin garis. Sebelah kanannya adalah dia on ya, berarti ini adalah on. Sebelah kirinya berarti dia off. Jadi arah ke sini adalah diodanya off. Lalu kemudian tatkala V in di atas 0,7, maka ternyata outputnya adalah senantiasa kita lihat dari sini ke sini selalu 0,7. Berarti kita akan dapati outputnya akan di sini. 0,7. Lalu kemudian tatkala off, maka kita lihat VD ini adalah kalau kita gunakan Kirchhoff, maka karena arusnya 0, VD sama dengan VI. Karena arusnya 0, karena ini open ya, maka kita akan dapati garisnya akan seperti ini. Oke, jadi ini VI sama dengan 0,7, sementara yang ini adalah V out ya. V out adalah sama dengan VI ya. Maka ini V out tadi. Hasilnya akan seperti ini. Ini yang kita peroleh dari yang pertama ya. Oke, bagaimana kalau arahnya dibalik? Kita lihat tatkala arahnya dibalik, maka syarat on off-nya berubah. Kalau kita lihat yang kedua, maka dioda ini yang B, kita akan lihat bahwa dioda akan on jika VI-nya kurang dari min 0,7. Sehingga untuk kasus yang kedua, kita akan gambar ulang. Untuk kasus yang kedua, karena diodanya seperti ini, di sini adalah VI, AC ya, ini adalah V out, maka dioda ini akan on tatkala titik di sini, titik A ini, dia kurang dari min 0,7. Jadi, tatkala VI, ini syaratnya ya, kurang dari min 0,7, min 0,7 volt, maka on. Sehingga diodanya akan menjadi seperti ini. Lihat arah baterai yang digunakan ya. Jadi ini 0,7. Maka tegangannya adalah min 0,7 ya. Dari atas ke bawah min 0,7. Ini VI. Sementara tatkala dia off, syarat off-nya adalah tatkala VI lebih besar sama dengan min 0,7 volt. Sehingga tatkala off, maka keadaannya adalah seperti ini ya. Ini tetap dalam keadaan VO. Sehingga kita bisa gambarkan ini adalah VI, ini VO. Syaratnya sekarang berubah menjadi min 0,7. Yaitu di sini adalah diodanya on, sebelah kanan off. Kebalikan ya. Nah, lalu kemudian tatkala batas, Anda akan lihat V out-nya adalah min 0,7 volt. Minus dari mana? Karena dia ketemu, di sini dia ketemu, Anda lihat ya, di sini, dari atas ke bawah, ketemunya adalah minus. Jadi minus 0,7 ya. Sehingga kemudian gambar ini akan bisa kita lanjutkan. Oke, berarti tatkala min 0,7, outputnya juga di sini. Min 0,7 volt. Sementara tatkala dia off, ini off ya, maka VO sama dengan VI. Ingat karena tidak ada arus ya, maka dia akan seperti ini.
Oke, inilah graf yang kedua. Bagaimana kalau kemudian dioda ini kita tumbuk? Yaitu, dibuat paralel dengan arah yang berbeda. Maka kita akan dapati bahwa keadaan on dan off-nya akan bergantian. Jadi caranya bagaimana? Cara kita menganalisisnya, kita akan lihat bahwa di sini tatkala ada sumber, ada dioda arah ke bawah, ada dioda arah ke atas, harusnya ada resistor di sini, dan Vout-nya adalah si sepanjang node atas, maka kita akan lihat bahwa dioda 1 akan on. Kalau ini kita sebut D1, ini kita sebut sebagai D2, maka D1 akan on kalau VI di atas 0,7. Lalu D2 akan on kalau VI kurang dari min 0,7. Maka dalam hal ini kita akan punya 3 keadaan, yaitu D1 on, D2 off, D2 on, D1 off. Dan kita akan ada keadaan di mana dua-duanya off. D1 off, D2 off. Bisa nggak dua-duanya on? Kayaknya nggak mungkin ya. Jadi ini akan terjadi seperti ini. Ini akan seperti itu. Satunya open. Satu lagi adalah yang ini open. Ini gantian on. Dan di sini adalah dua-duanya on. Dua-duanya on ya. Resistor. Nah, sehingga kita akan dapati syaratnya adalah di sini 0,7 volt, min 0,7 volt. Tatkala di sini kita akan dapati tegangan Vout-nya adalah 0,7. Sementara yang D2 on, D1 off, outputnya dari sini ya. Lalu akan kita ketemukan seperti ini. Nah, ini bisa kita tambahkan. Misalnya, di sini kita punya apa yang terjadi kalau kemudian kita punya sekian banyak dioda berjajar seperti ini. Dan sebaliknya. Nah, berarti kalau konteksnya kayak gini, maka di sebelah di sini Anda akan lihat dia akan on tatkala di atas 1,4. Maka ini akan kita gantikan dengan angka 1,4 ya. Dua-duanya akan kita gantikan dengan angka yang berbeda. Sehingga ketemunya adalah di sini 1,4. Kenapa 1,4? Karena Anda lihat ini ada dua dioda. 2 kali 0,7. Dan outputnya sama 1,4. Ini 1,4 ya. Lalu yang arah sebaliknya Anda akan ketemukan dia sebagai 3 dioda. Yang dia seri. Berarti 3 kali 0,7. Berarti di sini ada min 2,1 volt. Dan ini juga akan ketemu sebagai min 2,1 volt. Lalu kemudian Anda akan peroleh tatkala dua-duanya off, maka Vout sama dengan VI. Gariskan lurus ya. Oke, jadi ini akan bisa kita perpanjang, kita perluas untuk kasus di mana diodanya bisa lebih dari satu. Oke, A, B, dan C sudah. Bagaimana dengan D? D ini adalah kelanjutan dari A maupun B. Yang penting adalah yang D ini, lihat, dioda ini akan on kapan? Dioda ini on jika Anda lihat anoda lebih tinggi dari katoda plus 0,7. Di sini katodanya adalah 5 volt ya. Jadi katoda di sini katodanya adalah 5 volt. Berarti agar diodanya on, maka di sini haruslah lebih tinggi dari 5,7. 5,8, 6, 10 dan sebagainya. Maka daerah on-nya syaratnya adalah di sini 5,7 syarat on-nya. Jadi syarat on-nya Anda akan dapati 5,7 di titik sini ya. Jadi tatkala on
diodanya akan menjadi sumber tegangan, dan tegangan antara kedua bagian ini, yaitu antara titik di sini, ya, titik atas Vout terhadap bawah ground, maka tegangannya adalah nanti 0,7 ditambahkan 5 volt alias 5,7. Nah, maka kita dapat ini 5,7. Walaupun di sini 10, outputnya tetap 5,7. Sebaliknya, tatkala di sini kurang dari 5,7, diodanya off. Kalau diodanya off, maka di sini berapa tegangannya? Tegangannya akan mengikut ke VI. Maka Anda akan ketemu urut di sini. Maka ini adalah limiter atas. Limiter maksimum. Maksimum outputnya 5,7. Baik, lalu kita lanjutkan sedikit lagi. Yaitu bahwa waktu kita habis.